Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini, dalam kesempatan yang baik ini akan kami kabarkan informasi terbaru dari pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Untuk teman-teman yang menunggu pelaksanaan tahap yang ketiga, silahkan simak informasi berikut ini. Akan kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan P3K untuk tahap yang ketiga, dan nantinya akan kami sambung dengan informasi yang berkait dengan P3K di tahun 2022. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Ribuan formasi belum terisi, ini jadwal seleksi P3K tahap 3 honorer siap-siap saja. Walaupun ini berita daerah, namun di sini BKD BKD suatu daerah itu membocorkan sebuah jadwal ya terkait dengan pelaksanaan P3K tahap yang ketiga. Nah, kita coba cermati secara lengkap. Makassar, jpn.com, BKD Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan sudah menuntaskan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan tahap 2. Totalnya terdapat 3.432 tenaga honorer yang lolos P3K, sementara yang tidak lolos terdapat ribuan honorer di Sulawesi Selatan. Dalam waktu dekat ini, BKD Sulsel bakal melakukan seleksi P3K tahap 3 bagi tenaga honorer. Kepala BKD Sumsel Imran Jauzi mengatakan dalam waktu dekat ini akan membuka seleksi tahap ketiga untuk tenaga honorer. Tes P3K tahap 3 akan dilaksanakan sekitar bulan April, ujar Imron kepada jpnn.com hari Rabu tanggal 23 bulan Februari. Pada tahap 3, BKD Sulsel akan menyelesaikan sisa kuota yang kurang sesuai dengan formasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Formasi keseluruhan ada 6.842, cuma sampai tahap 2 yang lolos 3.432. Jadi saya kira sisa formasi yang ada mungkin sulit terisi semuanya tambahnya. Sebelumnya, Imron menegaskan untuk tenaga honorer yang belum lolos P3K masih memiliki kesempatan ikut ujian tahap yang ketiga. Nah, jadi ada sisi baiknya dari BKD Sulsel bahwa mengatakan teman-teman yang tidak lolos P3K 1, 2, dan 3 itu tidak akan terjadi PHK ya. Ini sesuai dengan berita ini. Selain itu, Pemprov Sulsel menegaskan tidak akan melakukan PHK pemutusan hubungan kerja terhadap guru honorer yang belum berubah status menjadi P3K. Tidak akan PHK, kalau tidak lolos mereka tetap mengajar sepanjang masih memiliki keahlian yang dibutuhkan sekolah. Pembayaran mereka masih ada melalui dana BOS atau APBN, tegasnya. Nah, ini untuk informasi yang pertama. Di sini disebutkan oleh Bapak Imran Jauzi, Kepala BKD Sulawesi Selatan ya, bahwa mengatakan untuk tes tahap 3 akan dilaksanakan sekitar bulan April. Nah, ini tentunya masih ditunggu-tunggu bagi teman-teman guru honorer yang terutama yang belum lolos tahap 1 dan tahap 2 ya, untuk mengikuti seleksi di P3K di tahap yang ketiga. Walaupun berita yang berkembang akan ditiadakan, namun kepastiannya belum ada. Kita tetap menunggu untuk kepastian yang nantinya mungkin akan segera dirilis oleh Kemendikbudristek ataupun Pelaksana secara umum ya. Namun bisa menjadi acuan bahwa di bulan April itu akan dilaksanakan P3K tahap 3. Ini menurut dari Bapak Imran Jauzi. Ini untuk informasi yang pertama. Jadi untuk bocorannya di bulan April itu ya akan dilakukan P3K tahap yang ketiga. Untuk informasi yang kedua, ternyata di P3K tahun 2022 itu ada prioritas untuk guru PAI ya. Guru PAI mendapatkan prioritas P3K tahun 2022. Maksudnya apa yang dimaksud dengan prioritas? Kita coba lihat ya. Jadi Bu Sesdirjen Bu Nurul Suryani
itu mengungkapkan bahwa formasi tahun 2022 itu sebanyak 758.000. Nah, formasi tersebut diprioritaskan untuk honorer termasuk guru pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, maksudnya di sini 758.000 itu nanti ada formasi PAI yang cukup banyak, yang lebih banyak daripada tahun 2021, sehingga di sini dinamakan prioritas. Walaupun sebenarnya untuk formasi jabatan itu sama, tidak ada yang menjadi prioritas. Artinya kalau di tahun 2021 kita kenal di tahap pertama ya, ada prioritas guru induk. Nah, kalau di tahun 2022 itu tidak akan muncul prioritas formasi seperti itu, tidak ada ya. Yang dimasukkan di sini prioritas adalah guru PAI akan mendapatkan formasi yang lebih banyak dari tahun 2021. Nah, namun kita penting untuk kita simak informasi ini, bahwa dalam berita ini menitik beratkan kepada sebenarnya adakah untuk formasi tenaga kependidikan di tahun 2022. Nah, ini kita baca. Untuk tenaga kependidikan, Nunuk mengungkapkan sudah mengusulkan kepada Menpan RB yaitu Pak Cahyokumolo, namun formasi tendik seperti operator, pustakawan, laboran masuk dalam formasi P3K non guru. Mengenai informasi ini, Koordinator Wilayah PHK2I Provinsi Jambi mendesak agar pemerintah memberikan formasi bagi tendik seperti baik di bawah Kementerian Agama ataupun Kemendikbudristek ya. Honorer tendik ada banyak di jenjang SD sampai dengan SMA ataupun SMK. Kami berharap kebijakan bagi tendik. Jadi mereka menginginkan ya, tentunya kita semua menginginkan ada dari tenaga kependidikan yang memang muncul formasinya. Walaupun dari Bu Nur Suryani itu masih menegaskan, masih menyampaikan ya, bahwa usulan mereka sudah sampaikan kepada Kemenpan RB walaupun belum ada formasi yang muncul dari Kemenpan RB. Dia mengingatkan bahwa pemerintah bahwa tendik punya peran penting di sekolah. Menurutnya sangat tidak adil jika pemerintah mengabaikan keberadaan mereka. Tentunya ya, sekolah tidak akan bisa berjalan jika tidak ada tendik juga, karena untuk administrasi sekolah itu sekolah sangat bergantung kepada tenaga kependidikan. Kemudian seberapa besar peluangnya, apakah nanti tenaga honorer tendik itu akan diakomodir di tahun 2022, apakah akan ada formasi yang muncul? Tentunya kita tidak bisa menakarnya ya, ini juga tergantung dari Kemendikbudristek dan juga tergantung dari Kemenpan RB, apakah nanti untuk formasi tendik itu akan diakomodir atau tidak di tahun 2022. Namun harusnya memang diakomodir, karena Pak Nadiem sendiri secara tegas sudah mengatakan bahwa di tahun 2022 akan ada formasi untuk tenaga kependidikan. Semoga ini memang akan ada formasi untuk tenaga kependidikan, sehingga semua warga sekolah ya, baik guru dan tenaga kependidikan, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ASN P3K. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.